record. Ini record debutnya agak error nih. Jadi bingung. Ntar ya teman. Oke oke. Jadi ini ngerekod. Jadi kalau yang kemarin itu ngerekod cuma lupa kepotong-potong. Jadi 1 jam lebih kalau nggak salah. Kita kan hampir 2 jam ya, 1 jam 50-an menit itu jadi satu file, terlalu besar, makanya nggak bisa diupload di YouTube. Terus ini juga jadi ada berapa megabyte gitu lah, jadi terlalu besar kan, terus motong-motongnya agak susah. Jadi kemarin masih bingung ini mau apa, mau ininya gimana, mau masuk, mau ininya apa, nge-uploadnya di YouTube. Bingung, masih belum, harus dipotong-potong kan supaya bisa ke-upload gitu kan. Nah ini juga ternyata program recording debut ini sedikit bermasalah ternyata. Nggak hanya saya yang tapi yang lain-lainnya tutornya, apalagi tutor-tutor yang baru ya, saya kan baru ini kan, jadi ini agak kurang familiar gitu ya. Nanti teman-teman semoga yang ini ya apa, bisa bagus insya Allah untuk recordnya. Dan dari pihak UT Taiwan sendiri udah mau mencari apa software alternatif ya, jadi nggak hanya debut saja. Jadi agak sering bermasalah sih debut, lebih ke recordingnya nggak bisa ngepotong-potong gitu, jadi agak susah gitu. Maafkan teman-teman ya. Bismillah, moga-moga yang ini bisa bagus ini untuk recordingnya ya, jadi teman-teman lain bisa ini, bisa belajar nanti. Yuk lanjut ya. Terus habis itu tadi apa sih, fungsi komunikasi, ada fungsi persuasif gitu ya. Fungsi persuasif itu gini, getting them to know what you want to do. Jadi kayak kamu tuh harus tahu gitu ya. Fungsi persuasif itu fungsi pendekatan ya. Jadi lebih ke ya kamu tuh harus tahu gitu ya apa yang uh, ingin kamu lakukan gitu ya. Jadi lebih mempengaruhi orang lain, melakukan apa yang Anda inginkan dengan cara mempengaruhi orang lain. Jadi aku ingin ini, jadi kamu tuh harus tahu. Jadi pendekatannya seperti itu, getting them to know what you want to do. Jadi ketika saya ingin ini, aku ingin kalian juga seperti itu gitu ya. Jadi persuasif pendekatan gitu ya. Tujuannya adalah memberikan ini ya, pendekatan agar orang merubah sikap atau pendapat atau perilaku yang seperti yang diinginkan gitu. Pada contohnya itu lebih ke ini ya, apa, misalkan pendekatannya ini biasanya diberlakukan fungsi persuasif ini dari atasan yang umum ya, misalkan dari bos ke bawahan gitu ya. Jadi ketika bos bilang kamu harus seperti ini gitu ya, misalkan bisa nggak kamu seperti ini gitu kan. Jadi lebih kita, misalkan kita sebagai bawahan gitu ya, oh kita tahu gitu ya, oke kita melakukan ini, jadi keinginannya bos seperti ini, ke akhirnya kita melakukan seperti itu. Jadi komunikasikannya itu memang pendekatan agar merubah sikap, pendapat, perilaku yang diinginkan oleh sang komunikator. Terus fungsi secara internal tuh gunanya buat apa sih fungsi persuasif ini ya, digunakan untuk membangun komitmen para pelakunya terhadap tempat kerja. Jadi untuk pendekatan gitu ya, pendekatan kepada karyawan. Misalnya nih kita punya karyawan, jadi ketika kita berkomunikasi dengan fungsi persuasif gitu kan, supaya apa, supaya orang-orang yang bekerja dengan kita tuh tahu gitu ya, tentang apa yang jadi keinginan kita. Kan kita jadi bos nih, kita jadi bos, terus kita bilang ke para karyawan gitu. Jadi akhirnya tujuannya adalah supaya mereka tahu dan berkomitmen, oh aku akan kerja keras gitu kan, karena tahu kan telah dilakukan pendekatan gitu secara persuasif. Terus untuk secara eksternal itu agar apa sih, agar para orang-orang kaya yang di luar sana atau pemilik modal itu berinvestasi di perusahaan kita. Jadi pendekatannya adalah supaya mereka berinvestasi di perusahaan kita. Nah, fungsi persuasif ini, kalau yang informatif tadi kan memberikan informasi seperti itu ya. Kalau fungsi persuasif ini
lebih efektif itu caranya adalah dengan tatap muka langsung gitu ya. Kan beda nih ketika kita sekarang ini Skypean, ketika kita sekarang ini apa video callan gitu, sama ketemu itu kan rasanya beda gitu kan. Memang bertatap muka gitu kan, ngelihat langsung, ngelihat muka apa, terus ngelihat mata gitu kan, itu kan eh, rasanya tuh kan beda. Nah ini juga sama ini, jadi memang apa, pertemuan secara maya dan pertemuan secara nyata, cie, itu tuh memang hasilnya beda gitu ya. Jadi untuk lebih fungsi persuasif itu baiknya tertatap muka secara langsung gitu. Terus untuk selanjutnya fungsi kontrol gitu ya. Jadi tadi ada fungsi apa aja sih? Fungsi pertama adalah fungsi komunikasi bisnis, itu fungsi secara informatif. Informatif itu diingat-ingat aja, data gitu ya. Terus fungsi persuasif itu pendekatan. Wah, contohnya dari apa, pendekatan supaya orang itu mau seperti apa yang kita minta gitu ya, lagunya Kande. Aku ingin seperti yang aku minta gitu kan ya. Terus yang ketiga ini adalah fungsi, ya lebih lebih berasa ya kalau di dunia nyata tuh memang ya kerasa kok ini. Ini apalagi yang LDRan, long distance relationship, pasti ngerasa. Lebih ini tetap ya, walaupun kita video call misal setiap hari gitu ya, tetap kangen ya untuk ketemu langsung gitu ya, apa, melihat secara langsung gitu. Itu nah itu fungsi apa, fungsi persuasif gitu ya. Jadi fungsi persuasif itu seperti itu. Terus selanjutnya fungsi apa sih, fungsi kontrol ya. Jadi fungsi kontrol Mbak Esti. Oh, Mbak Prima jomblo. Ya kita kita perlu ketemuan nih Mbak Prima ya, supaya kita ngerasa satu sama lain. Promosi di post di UT Taiwan nih. Aduh, ada yang promosi nih. Terus kena ini pasti Mbak Badriah. Oh iya, terus habis itu saya sambil buka ya. Oh, semuanya pada jomblo nih. Oh, tos gitu. Kalau gitu saya juga. jadi jadi ini ngobrol ini gara-gara fungsi persuasif ya. Ya udah, nggak apa-apa nih. Jadi kapan-kapan kayaknya kita perlu ketemu nih. Sama-sama jomblo, salah ya, curcol jadinya. Karena itulah gunanya fungsi persuasif ya, nanti jadi kita bisa ketemu langsung gitu ya kan, feelnya beda gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kontrol fungsi kontrol itu kan apa namanya, ngontrol ya, mengontrol, istilahnya kayak apa ya, mengkoreksi gitu ya. Jadi mengkoreksi apa yang sudah berjalan, jadi kayak mengawasi, maaf jadi kontrol itu lebih ke mengawasi. Jadi eh, mengawasi, mengkoreksi apa yang sedang berjalan dalam suatu organisasi. Jadi fungsi kontrol itu baiknya seperti apa sih? Kita sudah dapat informasi yang, ya betul Mbak Prima, mengatur juga ya. Jadi bisa untuk mengatur gitu ya. Memang perlu kan, ketika semua sudah berjalan nih ya, kita perlu untuk tetap ada aturan ya, tetap untuk mengatur. Jadi fungsi kontrol yang baik itu juga seperti apa sih? Informasinya harus jelas. Kan bukan yang GJ gitu ya, maksudnya yang nggak jelas gitu kan jadi bingung gimana itu mengontrolnya. Terus ada lagi, jadi komunikasi itu gunanya untuk apa? Untuk memperkaya skill bawahan. Jadi dia berguna untuk semakin menambah keahlian bawahan gitu ya. Jadi misalkan tidak hanya sekedar, tidak hanya sekedar ngontrol, mengurus, tapi contohnya misalkan nih Mbak Ana tuh nggak bisa sesuatu gitu ya, nggak bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Jadi nggak bisa mengoperasikan sesuatu gitu ya di komputer gitu ya. Sebagai atasan, sebagai bos gitu kan, kita memberikan komunikasi gitu kan, seperti ini. Jadi komunikasinya itu supaya bisa menambah gitu ya, menambah keahlian gitu dari karyawannya. Terus
fungsi kontrol yang baik itu ada karyawan mampu menggunakan informasi tersebut